Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dengan NIM 2018-2205-133. Saya berasal dari Universitas Teknologi Akbar Makassar. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir saya pada mata kuliah pemrograman 2, yaitu tugas 8, yang dimana tugas 8 ini membuat tabel dan membuat programnya, dimana programnya itu tambah dan pencarian. Oke, sebelum kita membuat ini, terlebih dahulu di sini saya memakai aplikasi Delphi 7 karena sebelumnya itu saya memakai Delphi 7 tetapi Delphi 7 saya error sehingga saya membuatnya di Delphi 10. Nah, oke, sebelum membuat, kita terlebih dahulu membuat tabelnya. Nah, di sini saya telah membuatnya, yang dimana di sini nama tabelnya itu anggota, nama database-nya itu databaseku, yang ini ya, nama databaseku. Nah, nama tabelnya itu tabel anggota yang berisikan name, NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan gaji. Nah, setelah semuanya dibuat, nah kita masuk ke Delphi 10-nya, dimana sini formnya, captionnya kita ganti aplikasi database ya, database. Terserah sih kalian membuatnya dengan nama apa. Di sini saya membuatnya aplikasi database. Nah, terlebih dahulu itu kita membuatnya tabel. Oke, sebelum saya membuatnya ini terlebih dahulu saya telah menyelesaikan membuat programnya, sehingga di sini codingannya nanti tinggal saya copy ya, codingannya ini. Sebelumnya saya sudah kerja ini ya, saya sudah kerja, ada yang sudah jadi, namun saya di sini mensimulasikan dengan membuat dari awal programnya sehingga kawan-kawan bisa mengerti. Nah, sini tambah data. Nah, tambah data ini kita copy saja ya, copy, tambah data. Di sini kita copy saja 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa saya copy 5? Karena pada tabelnya itu ada 5 label ya yang ingin diberi. Di sini NIP, nama, sudah merekam. Oke. Nama, alamat, tanggal lahir, dan terakhir gaji. Nah, setelah gaji ini kita buat edit. Di sini saya copy 4. Kenapa saya copy 4? Di sini hanya 4 yang pakai edit. Yang tanggal lahirnya tuh dia memakai tanggal ya, format tanggal. Format tanggal itu date, time, picker. Dia tanggal ya. Oke, setelah selesai kita samaratakan dulu. Sini teksnya itu kita hapus ya, teksnya kita hapus agar kelihatan rapi. Hapus. Ini tambah data, fontnya kita perbesar aja sedikit menjadi 13. Kita beri bold
biar kelihatan lebih rapi. Nah, di sini kita copy lagi satu ya, karena kita ingin membuat hasil pencarian di mana nib ini ya. Saya edit satu sama text button. Oh ya, kita lupa buttonnya ya. Kita lupa button. Ini sini nib. Ini kita buat ini di sini nib. Kita beri nama sini nib ya, pencariannya ya. Ini kita copy lagi satu untuk di nib. Ini tambah data, kita copy juga ya, copy. Ini pencarian data. Itu tinggal hapus tambahnya pencarian data. Nah, di sini kita kekurangan TCX button untuk buttonnya sendiri. Nah, oke. Di sini keunggulan dari Delphi 10 dibanding Delphi 7 itu, di sini tuh agak lebih kompleks. Menurut saya lebih kompleks, yang dimana semua itu kayak lengkap ya. Masalah ikonnya dan sebagainya itu lebih lengkap di sini. Ini seperti ini ya. Saya mau memberikan icon di buttonnya. Di sini tinggal klik. Oke, di Delphi 7 ada, cuman dia tidak menyediakannya. Kita harus mencari ikonnya sendiri. Di sini saya memberikan tanda icon ini ya. Icon ini. Terus tanda ini kali-kali. Oke. Kalau cari itu kita zoom. Ya. Oke. Nah, tinggal yang terakhir itu TCX grid yang akan menampilkan semua database yang ada pada tabel. Ini fungsinya ya, untuk menampilkan database ya. Nah, oke, kita kasih dulu ini. Oke, setelah semuanya sudah selesai, ini kita ganti ya captionnya ya. Kita lupa kasih bold. Ini captionnya cari. Ini cari. Ini tambah. Ini batal. Oh, oke. Di sini kita memakai TZ connection. Ini TZ connection berfungsi untuk menghubungkan database yang ada di sini. Untuk database ini ya. Nah, kita kembali TZ query. Gimana ini akan menampilkan query-query yang ada pada database. Dan data source. Ini menampilkan data-data yang ada pada query. Nah, sini kita setting ya. Kita setting di set query-nya itu ini SQL-nya kita panggil semua yang ada pada tabel anggota. Seperti NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan gaji. Ini select bintang from anggota. Kita akan memanggil semua tabel yang ada pada anggota. Nama-nama yang ada pada anggota. Oke, namanya kita ganti set key anggota ya. Set key anggota. Kenapa saya beri nama? Biar agak simple sih. Ini namanya kita kasih D anggota. Nah, ini datasetnya set key anggota kan. Dia ini akan memanggil di set key anggota. Nah, pengaturan dari set connection itu ketika false dia tunda tuh. Ketika tidak bisa connect ke database, dia akan menampilkan seperti ini. Ketika error ya, menghubungkan ke database. Nama database saya itu databaseku. Hostname-nya itu localhost. Portnya 3306.
3306. Protokol ya pastilah MySQL, dan usernya itu root. Nah, seperti yang di awal tadi saya bilang, ketika untuk menghubungkan ke database ini, ketika tidak berubah menjadi true, berarti itu artinya ada settingan yang tidak benar. Nah, namun di sini true, berarti settingan saya di pada saat membuat database ini aman. Oke, ketika sudah menjadi true, di sini kita setting lagi pada gridnya ya, grid table view, yang dimana pada data controller, yaitu di sini lebih tepatnya data source, itu kita mengambil di anggota. Yang ini kita panggil di anggota, karena dia akan menampilkan di anggota ini di dalam CX grid ini. Nah, kita setting ini option datanya sendiri, kita deletingnya false, editingnya false, dan insertingnya false. Sedangkan di option view-nya itu kolom auto width-nya itu dikasih true ya, true. Sedangkan group by box-nya itu dikasih false. Kenapa dikasih false? Sehingga ini ya tidak kelihatan. Kita hilangkan. Oke, setelah settingannya sudah selesai semua, baru kita ini aktifkan. Properties. Oh, ini nih. Kita kasih connect dulu ke sini, agar set key anggota ini nih bisa memanggil database yang ada pada set connection ini. Connectionnya itu pastilah set connection. Oke, ketika sudah, kita true. Nah, sehingga menampilkan gini. Nah, ketika ingin menampilkan tabel-tabelnya, kita klik 2. Oke, sudah muncul. Klik ini, review. Oke, kita klik ininya, close. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah tampil. Nah, tinggal kita membuat codingannya. Codingannya sendiri ini saya sudah buat di sini ya. Sebelumkan di awal video tadi saya sudah bilang saya telah membuat ini aplikasi jadi. Namun saya ingin memberi langkah-langkah, memberi pengetahuan dari awal cara membuat aplikasi database itu dengan cara menambahkan data terus pencairan datanya. Nah, di sini di tombol tambah ini kita copy saja. Oke, tombol tambah kita copy saja ya. Ini kekurangan n. Oke, tombol cari ini ya. Semuanya codingannya simple ya, simple semua. Oke, inilah codingannya semua ya. Ini TCS button. Kok merah ya? Berarti ini ada error. Begini ada error. Oh, ini status ubahnya. Ini ada status ubah ya. Saya lupa. Status ubah. Boolean. Oke. Itu semua ya.
Ini kok error ya? TCS button klik 2. Coba kita run. Semoga bisa jalan ya. Tapi kalau ada tanda merah gitu ya berarti error. Itu kan? N. Mungkin N-nya kurang satu lagi ya. Oh, berarti tadi saya tambah ya. Oke, ini sudah selesai semua ya. Saya jalankan sehingga kita akan run. Nah, dimana ketika kita ingin tambah data NIP ya, NIP ini kan sudah ada. Sini saya 30 saya 30. Sini nama saya ya, Saiful. 2L ya. Ya. Pangkep, yang lagi dipangkep ya, di baru. Nanti tanggal lahir saya itu tanggal 1 lah. Tanggal 1 bulan 9 tahun 2022. Gaji saya itu Rp3.000. Nah, di sini ketika kita klik tambah, dia akan muncul otomatis di tabel ini. Nah, ketika kita ingin cari sesuai dengan NIP, berdasarkan NIP, contoh ya, 10 NIP 10 itu berada pada nama Saiful, tidak ada yang lain. Nah, dengan alamat pangkep tanggal 4, gajinya itu 2.000. Ketika kita cari, dia akan menampilkan dengan NIP 10. Begitu seterusnya, seperti tadi 30. Kita klik cari, dia akan menampilkan yang 30. Oke, mungkin sampai sini saja video tutorial saya untuk membuat aplikasi database, yaitu tambah dan pencarian data. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.